pagi, siang, sore, balik lagi bersama Volkswagen. Nah, kali ini gua lagi bareng sama Classic Hansroom. Di sini ada Wahyu sama Tole. Nah, mau ngobrol-ngobrol apa kita hari ini? Kira-kira ngobrol santai aja nih. Yuk, boleh nggak nih? Lu kenalan dulu nih, lu siapa nih? Wahyu, Tole. Kalau temen-temen gua manggil dia Wahyu. Masa? Iya, katanya. Sebagian Togok. Itu Apa tuh? gua nggak tahu ya. Kenapa itu tuh? masa lalunya Wahyu. Jadi ada suatu cerita yang lucu lah. Togok itu cerita apa ya? Cerita Jawa kuno kali ya. Cerita wayang. Cerita pewayangan ya. Nama itu gua waktu di Jogja. Wahyu waktu di Oke. Jogja. Anak-anak VW manggilnya Togok. Nah, dipanggil di sini Togok. Jadi Bagus. kalau di sini di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya Wahyu aja. Gitu. Oke. Kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman VW di Jogja baru Togok lah. Oke. Gok gitu. Iya. Iya. Nah, Lu kenalin gua. Sekarang. Kan gua tadi kenalin dulu. Oh, Tole dia mah. Katanya sih Tole. kenapa tuh disebut Tole? Oke, nah di sini segmennya lagi bersama Volkswagen. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Wahyu, Tole, dan Classic Hansroom. Apa sih itu Classic Hansroom? Nah, yang gua tahu Classic Hansroom itu adalah tempat modifikasi atau ngebangun mobil VW yang lumayan rapi. Tapi lebih jelasnya gue tanya langsung sama Wahyu sama Tole deh nih. Kapan lo punya pikiran bikin bengkel body? Yang gue tahu itu bengkel cat ya, bengkel body cat. Tapi kebanyakan VW. Dan kenapa sih lo bikin bengkel dan kenapa lo harus ke VW? Kenapa ya? Karena awalnya apa ya? Mau ngebangun di luar tuh mahal. Nggak kuat ya. Terus sering kelamaan. Padahal sama aja, tempat gue juga lama. Terus berpikir nyoba ngebangun sendiri awalnya tuh 2013 ya. 2013 kita nyoba bikin sendiri, akhirnya ada yang senang. Wah, gimana nih? Ngebangun lagi. Sampai akhirnya kita punya Classic Hansroom 2013 di sini. Awalnya dari garasi dulu, di garasi. Terus sampai punya workshop sendiri, banyak yang masuk. Sampai sekarang deh berkembang. Sampai ke mobil-mobil lain. Lebih ke Porsche, terus ada juga mobil-mobil Amerika yang masuk. Ya awalnya sih niat kita fokusnya ke VW. ya, karena memang kita tuh dulu sama punya kesamaan main VW, sering nongkrong bareng, terus ya nggak tahu itu baik atau enggak, kita kalau melihat mobil orang tuh suka nyacatin ya. Iya nggak sih? Ya, tapi nyacatnya cuma kita berdua, nggak keluar-keluarga sih. Gak Buat saya sama Tole doang. Wah, ini bagusnya begini. Kalau nggak salah menurut literatur yang kita pernah baca atau kita dengar dari orang yang memang sudah lama main VW, bentuk original itu seperti ini. Nah, itu kita sering bincang-bincang berdua gitu. Makanya dari awalnya memang kita bangun mobil yang memang milik kita sendiri, terus kita lebih percaya untuk kita supervisi sendiri mobil itu. Awalnya seperti itu toh. Tapi begitu mobil yang kita bangun ini keluar, Berkembang. entah kenapa kok ada yang suka sama mobil yang kita buat, nggak tahu kenapa gitu kan. Ada yang bilang memang gue suka karakter catnya, ada yang memang bilang gue suka karakter modifikasinya. Padahal apapun yang kita kerjakan di sini kita ya nggak kemana-mana kok, kita memang belajar dari dunia digital yang sekarang sudah ada gitu kan. Semua foto-foto, video semua kita bisa dapat di YouTube kek, di Google kek, dari manapun kita bisa dapat untuk referensi bangun mobil itu gitu sih. Jadi memang basicnya lo bikin Classic Hansroom karena memang lo sama-sama dari dulu mainnya di VW. Iya Gitu ya, mainnya Iya. di VW. Tapi waktu kebakar, mobil gua kebakar sama MJK, dia kenal mobilnya, tapi nggak ditolongin.
Kebakar kenapa tuh mobil lu? Pernah tuh. Kenapa kebakar mobil lu? Ini ada lagi nih kebakar mobilnya nih. Kenapa kebakar mobil lu? Jadi waktu itu malam ya, malam Februari ya. 2010 apa 2009 ya? Sekitar 2010 kayaknya ya. Iya. 2010 lah gitu kan. Gua punya kesibukan sendiri waktu itu. Gue cuman mengenal bahwa Wahyu, itu waktu itu dia sama MJK itu dari Temanggung ya, dia sering datang ke event-event. Jadi dia hanya lewat di, kalau nggak salah waktu itu gue lagi makan di KFC Kemang. Gue makan di KFC Kemang. Gue dari Kemang juga. Gue di balkon sambil ngeliat mobil gue Safari, gue parkir di bawah. Mungkin karena biasa lah ya teman-teman VW kalau ngeliat ada VW ngegeletak pinggir jalan pasti diklakson kan. Diklakson lah. Klakson lewat. Nggak lama gue selesai makan, gue jalan-jalan lagi sama teman-teman gue. Jadi dari Kemang gue ke Kota Tua. Pas gue melintas di jalur Sudirman itu, gue nggak tahu kenapa Jakarta yang biasanya 1:30 malam itu nggak pernah macet, kali ini macet. Feeling gue mungkin ada yang kecelakaan atau kebut-kebutan. Biasa itu memang lintasnya jalur lurus ya. Jadi ya wes lah, mungkin kecelakaan aja dalam hati gue. Jalan apa itu? Sudirman, persis lo. Jadi itu Jenderal Sudirman hormatin mobil lo yang lagi kebakar tuh kalau nggak salah. Jadi ya kan, patung Jenderal Sudirman itu ngarahnya ke HI. Iya benar. Itu setelah dia lewat dari patung itu di atas jembatan itu, gua ngeliat ini tengah malam ada orang bakar sampah, gitu kan? Ternyata bener ada sampah yang dibakar. Cuma sampah Yeah. bentuknya. Songgok kombi. Songgok kombi. Ya, feeling gue langsung, wah ini kayaknya kombi yang tadi bener. Gue ngeliat Wahyu sambil ya nyetopin gue gitu, sambil dia ngasih tahu, tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Buat apa juga dikasih tahu gitu kan? Toh kita juga nggak bisa bantu apa-apa. Dan gue waktu itu cuman bawa apar 1,5 kilo untuk membantu memadamkan mobilnya dia yang juga. Turun gue parkir di ujung. Gue waktu itu hanya membantu mendokumentasikan karena memang waktu itu gue datang itu kondisinya sudah kebakar setengah habis. Sudah habis lah, udah nggak bisa diselamatin karena memang kaca sudah pecah, memang sudah akan habis mobil itu. Jadi ya sudah, gue cuma turun di ujung, nggak lama ada Branwir datang, udah. Jadi itu kenalan lo pertama itu gue pertama kali ketemu sama Wahyu dan karena gue penasaran kenapa dia selalu berdua nih, apalagi kalau di event, di bengkel. Ya kalau ketemu mereka selalu berdua, jadi gue penasaran. Jadi itu awal lo ketemu ya? Awal gue ketemu di situ. Dan awal lo punya kepikiran akhirnya lo kerja bareng buat ngebengkel? Kenapa tuh? Kita main motor ya? Kita main motor. Main motor jadi, tua sebenarnya. Jadi main motor tua iya, main VW iya. Jadi gua datang, Wahyu juga dengan VW-nya, gua dengan VW nongkrong. Tapi yang kita bahas tuh dulu motor Eropa, motor Eropa, Amerika juga gitu. Dan tetap pada acuan klasik ya. Masa nggak pernah banyak ada dagangan banyak waktu itu. Gue pikir gue waktu di Bekasi awal tuh nggak ngerti gue harus kemana. Motor-motor ini gue harus kemana ya? Oh ternyata gue inget Tole nih. Dia main motor juga. Udah ya Tom, jualan motor. Udah awalnya jualan motor tua tuh berarti. Terus sampai akhirnya lu, mobil siapa yang pertama dibangun? Maksudnya sama lu kerjain berdua ini mobil siapa yang pertama? Mobil gue. Yang kebakar itu? Bukan. Oh bukan. Yang kodok setir kiri. Kodok 65 setir kiri. Kodok 65 setir kiri. Ada istimewanya sih, cuman lakunya anjing. Jadi itu yang pertama bikin lu berdua, akhirnya ya udah kita bikin bengkel aja deh gitu. Iya, tetap bukan bengkel sih ya. Awalnya memang mobil sendiri semua. Karena gue taunya dulu bukan di sini, bukan yang udah di sini, dulu yang di apa? Garasi ya. Yang di garasi ya waktu itu ya. Di garasi. Nah itu lo kebikinnya di situ tuh dulu. Awalnya di situ, terus ya lama-lama ada satu orang lagi sih namanya Om Han gitu ya. Terus
kita diprotes tuh sama tetangga, cetak terus. Terus suaranya nggak enak, baunya, ya udah akhirnya pindah lah kita. Cari tempat. Itu yang akhirnya memutuskan lo untuk nyari tempat yang lebih besar supaya bisa nyaman untuk ngerjainnya untuk gitu ngerjain ya. mobil sendiri, tetap dengan awalnya mobil sendiri. Ya, awalnya. Terus akhirnya teman-teman di sekitaran bagus nih gitu. Iya. Pengen gitu. Malah kita nggak justru punya malah customer dari sekitaran. Ya. Oh gitu. Customer sekitaran gue cuma lu doang. Jadi justru malah mobil yang kita bangun pertama ini itu ditaksir sama orang Surabaya. Oke. Mobil Nggak tahu kita ini siapa lari tuh. ke Surabaya. Terus ya nggak ngerti juga kesini-sininya kita tidak pernah mendapatkan ya notabene-nya kalau memang orang beranggapan kita bikin bengkel. Yang dikejar adalah customer terdekat dong. Iya. Ya. Nah justru di kita nih enggak. Nggak punya customer Kita terdekat. punya customer justru malah di luar daripada Jakarta semua. Di luar Jakarta, di luar Bandung, Surabaya. Jadi rata-rata Surabaya, Jogja. Sekarang ada gaya di sini, kemarin Inggris gitu. Kenapa kebanyakan luar? Apa ya? Kalau karya seni ya nggak tahu ya. Apa lu Nyebut. milih? Aku milih yang di daerah aja deh daripada yang di Enggak sih, sekitaran. enggak sih. Kenapa tuh? Nggak tahu teman-teman mungkin di sini Apa ya? nggak tahu mahal kali ya. Iya kan? Nah, itu salah satu nanti yang mau gue tanya. Iya kan? Iya, bener-bener. Itu salah Mungkin satunya. itu ya. Itu nanti yang mau gue tanya Mungkin juga. itu ntar. ya, mungkin yang Nah, bikin. karena yang gue tahu waktu itu ya sama ya, awalnya gue juga sama lo ketemunya waktu di acara VW di mana, di Kuningan ya? Di Kok loh, kita Mana ketemu pertama ya. yang lu pulang bareng sama gue. Jamas, men. Enggak, yang ngebahas kode gue kan pas yang di Pre 67. Pre 67 ya kan, akhirnya gue nyemplung ke Iya, klasik bener. Hansrum jadinya gitu. Nah, gue taunya lo bikin VW, apa lo ngerapiin VW kodok, terus kombi gitu kan. Itu kan yang basic itu kemarin kodok, kombi, terus varian. Nah, sekarang nambah nih yang gue perhatiin Porsche. Iya. Sama Karman Gia, gue udah lihat Karman Gia ada berapa ya? Ada 3 apa ada berapa Yang ya? keluar dari sini udah 1, 2, ya. 6. Nah, itu kenapa akhirnya lu sekarang ngerjain Karman sampai akhirnya lu milih Porsche? Apalagi sekarang lu bikin replika Porsche ya? Ya. Kenapa tuh? Kalau gua nggak milih sebenarnya Karman itu. Gua nggak milih Karman, gua ditantang orang kerjain. Akhirnya kita ngerjain Karman. Nih Karman hitam nih kerjaan, terus kesini tuh orang kesini Karman. sendiri Jadi, bawa Karmannya. Hmm. Sampai terakhir baru kemarin tuh, Mas, gua mau restorasi Karman. Siapa ya ini Pak ya? Gua dapet nomor telepon lo dari rekomendasi orang. Katanya lo suka bikin restorasi Karman. Dan lo hafal. Enggak sih, kalau hafal banget, hafal sih. Karena partnya juga itu aja kan. Terus pas gua tanya Karmannya yang tahun berapa ya, kayak apa? Ini. Wah, ini yang kemarin gua tawar, gua nggak suka. Cacat sih. Mobil itu Mobilnya emang jelek asli. banget sebenarnya. Cacat. Dan ya Tahu-tahu masuk sini gitu kan. Ya, oke, jadi yang lu tadinya pengen beli, Iya. tapi karena lu lihat aku males liatnya, Iya. akhirnya orang yang beli tapi datangnya ke lu lagi. Iya, itu. Nah, lucu ya. lucu banget. Ada sih. juga yang gua nggak enak tuh sebenarnya waktu itu ya. Udah dikerjain di bengkel orang, kita disuruh dateng, terus suruh nyacat, suruh lengkapin barang. Menurut gue itu yang paling gak enak. Iya, Dimana kita harus datang ke bengkel orang, nyacatin. nyacatin mobil yang dibangun di bengkel tersebut. Nah, nggak enak ya. Nggak enak ya. Kita juga ya rekanan teman-teman juga yang usaha bengkel banyak juga tidak ingin seperti itu pastinya kan. Ya. Semua pekerjaan apa yang kita garap sendiri pun pasti ada minusnya lah. Nggak Iya. mungkin perfect banget enggak. Iya, iya. Kita semua masing-masing berusaha buat menyempurnakan apa yang ada kan gitu aja. Ya, akhirnya kita nggak mau. Ya, akhirnya nggak mau juga, tapi tetap aja sih tuh mobil dikirim ke kita. Akhirnya dikirim ke Gitu. sini, Iya. kita rombak Wes lah. ulang.
kita pasang-pasangin barang-barangnya baru sampai kelar. Ya cuma butuh waktu itu 4 bulan kita kejar event karena ngejar event November juga ya. November ya waktu itu. Menariknya ya ketika pasang kaca, pasang list, tete menge itu, Pak, nggak ketemu. Nate nggak ketemu bentukannya. Iya, kaca itu nggak bisa terpasang. Artinya mungkin lingkar kacanya yang di body itu mungkin pada saat pengerjaan mungkin dia loss, nggak dicoba lagi untuk kepasang nggak nih kaca atau karet, bener apa enggak, miss atau enggak. Nah itu mungkin yang terlewat di bengkel itu. Jadi ya sampai di kita ya kita rubah, tetap kita benerin lagi. Itu atas permintaan pemilik ya? Yeah. Atas permintaan pemilik. Awalnya nggak mau. Memang awalnya kita nggak mau lah Pak, nggak enak sama. Ya walau bagaimanapun itu teman kita juga. Iya. Banyak sih, 2 kali kemarin juga gitu. Gitu juga. Ada yang suruh saya ke sana. Tapi ini bukan bengkel VW, bengkel BMW katanya. Mas, datang ke sini. Liatin. Woi, nggak mau saya Pak, ntar berantem. Enggak. Enggak deh, makasih gitu. Oke, itu dilemanya ya berarti. Iya. Itu dilema. Ya, sama-sama kita punya usaha yang sama. Iya. Ya, Artinya terusin memang aja. betul tadi kekurangan pasti ada aja. Pasti ada aja. Istilahnya walaupun mau bangun di sini, mau bangun di sana ya sama aja. Cacat-cacat ya ada lah pasti, nggak ada yang sempurna banget lah. Betul. Gitu. Nah, terus kenapa akhirnya lu sekarang ke Porsche ya? Bukan kenapa juga. Itu ngalir sih ya. Jadi tantangan baru sih. Tantangan baru buat kita, iya benar gitu. Karena memang ya orang yang ada di Classic Hansroom ini rata-rata tidak benar-benar orang VW ternyata. Jadi memang dia kolektor. Kalau sudah kolektor itu otomatis dia tidak hanya mencintai satu brand. Dia tipe mobil yang dikoleksi itu yang dimiliki gitu kan. Otomatis kita juga dituntut sama mereka untuk bisa menghandle mobil-mobil yang lain gitu kan. Ya mulailah itu pertama kali kita dikirimin satu body Porsche. Awalnya bikin ya. Awalnya kita ditantang dulu bikin. Lo bisa nggak bikin ini mobil fiber jadi mobil beneran? Iya. Itu yang kuning bukan sih? Iya, Yang kuning. Yang kuning ya? Oke. Gue bawa mobil ini kayaknya masih takut kenapa? Takut pecah katanya. Iya kan? Wah, mobil kok takut pecah, gelas kali ya kan? Nah, ya udah kita bikinin Setahun bro. tahun ya. Yang ngerjain satu orang. Yang ngerjain satu orang. Yang ngerjain satu orang. Basicnya apa tuh? Basicnya dari apa? Safari. Safari. Kalau gua Sasis ya, lihat, sasis. ya. Sasis Kalau Safari. kalau gua lihat mobil itu kalau bodinya fiber berarti dia Marvia dulu ya. Iya, dia Marvia. Dia Marvia. Cuma sasisnya udah diganti. Terus sasisnya karena Marvia itu mesinnya Mazda di depan. Gimana caranya bodi Porsche ini kelihatan Porsche beneran. Jadi dia kasih sasisnya VW Safari yang waktu itu dipilih, mesinnya jadi di belakang. Terus ya dimodifikasi lah mesinnya pakai blower Porsche dan lain-lain itu. Performanya juga mengikuti lah. Mengikuti si Porsche itu. Jadi cc-nya kalau nggak salah 2200. Sampai kita main-main ke Bandung. Ya, belajar sih itu. Benar-benar waktu itu kita nggak pernah megang Porsche, apalagi tipe itu disuruh bikin. Gua nggak ngerti. Lantainya kayak apa? Ya kan, lantainya apa? keramik, apa tanah liat, gua nggak ngerti itu. Bentuknya kayak gimana ya kan? Udah, gimana caranya ya udah, ya itu lagi. Ada Google, ada YouTube, Dan ada teman. Benar. Ya, kita main ke bengkel-bengkel teman yang memang mengerjakan Porsche, kita belajar di sana, sekolah lagi, sampai akhirnya jadilah pokoknya itu mobil ya. Sampai pameran. Sampai di Iya, gue pernah lihat itu mobil. Kayak tai lewat kan kuning. Iya, gue pernah lihat. Ya itu. Abis itu justru malah di tengah perjalanan ya, tahu kita ngegarap itu mobil, Datanglah orang Porsche asli. Dateng ngirim body Porsche, body shell. Tok, jadi hanya body, nggak ada isinya sama sekali. Enak. Ya wes.
akhirnya Dari situ akhirnya lo bikin Nyontohnya tuh. langsung. Nyontoh Ya, tuh. benar-benar nyontoh. Kebetulan tipenya sama. Jadi ya sudah, kita nyontoh plug dari situ, penyempurnaan apa yang sudah kita buat, yang salah kita coba tata lagi, yang memang bagus disempurnakan lagi gitu. Oke. Jadi sekarang udah nyampe Porsche. Nah, Iya. gua tahu di luar di daerah klasik Hansrom namanya lumayan dikenal. Nah, banyak yang penasaran dari teman-teman pengen nyoba ke klasik Hansrom, tapi ada kekhawatiran pastinya karena yang didengar klasik Hansrom mahal. Pasti. Kenapa tuh? gue yang jawab aja. Gue yang jawab aja. Kenapa Gue itu? paling suka jawab Tuh, ini. mahal. Mahal itu pasti. Ya. Di klasik Hansrom. Padahal nggak semahal itu. Sebenarnya enggak. Artinya gini, apa yang akan diterima kembali pada customer atau buat yang punya mobil, Iya. menurut gua worth it. Kenapa? Karena kalau khususnya gua memaksakan si owner, mobil ini sudah lebih daripada 35 tahun. Yang namanya kropos itu sudah udah nggak bisa diselamatin lah, udah Iya. nggak bisa ditoleransi lagi. Apalagi mobil ini sudah bekas las-lasan sebelumnya. Otomatis bentuk, terus dimensi, detailnya pasti sudah berubah. Untuk kita mengejar ke dimensi yang baru, Yang benar. yang paling benar menurut regulasi buku, Beli otomatis nggak bisa. Kita selalu menganjurkan untuk beli panel, beli panel body, beli spakbor baru, beli kalau kodok ya beli apron baru. Kalau memang cupnya pernah nabrak, kalau memang mau sempurna ya beli cup baru gitu. Kita memang sempurna gitu, berusaha untuk menyempurnakan, mengembalikan kondisi barang yang tua. Ini mobil VW dan Porsche yang kita kerjakan rata-rata usianya di atas 30 sudah pasti. Gitu. Tapi sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih. Relatif itu Relatif. kalau memang dilihat Tergantung. dari semuanya yang akan kita kerjakan, Iya. otomatis kita nggak bisa bilang mahal. Iya. Karena memang itu bukan gua dandanin doang, tapi memang gua ganti yang baru. Ya, Cat aja seliter 2 juta ya. ya berarti istilahnya ya. Ya ada Lu- harga, lu lu bukan- ada rupa. Lu bukan mermak itu barang lah. Yes. Tapi kalau memang Kita itu nggak harus nyulap. diganti, Ya. mending gua ganti baru aja Iya. panelnya gitu kan. Gua Jadi nggak itu yang mengerjakan bikin sulap. ada rupa, ada barang, ada harga. Gimana gitu ya? Tapi ya sama halnya zaman dulu nyari spare part susah. Susah banget mau nyari. Coba kita nyari Karman. Spare partnya kayak apa? Kita mau nyari kodok lu aja lah. Kalau dulu kan spare partnya kalau lo mau yang benar-benar bagus ya original susah Pak. Tapi zaman sekarang dengan adanya Internet. internet Gampang banget ya. Gampang banget buat Cuman ya kayak berdirinya ini aja. Nah, nih satu lagi yang mau gue tanya. Lu udah dia udah bikin nih bengkel buat bikin body segala macam ya. Sekarang masuk ke ranah part. Lu sekarang main part. Kenapa lu jualan part nih sekarang? Maksudnya sekarang gue lihat lu ada Heritage, lu gabung sama Heritage ya. Nah, itu kenapa lu jualan? Kalau part gua sekarang? sih awalnya cuman menjembatani temen-temen yang susah dengan urusan impor. Itu doang. Kan kadang temen udah bayar, giliran datang barangnya, kok gue bayar lagi? Kan harus bayar tax. Iya. Itu sebenarnya. Gue mau readyin barang, cuman kan nggak semua gue readyin ya. Iya, iya. Akhirnya tetap PO juga. Cuman handlingnya gue yang pegang. Gitu. Jadi Gitu doang sih sebenarnya. akhirnya lo memunculkan bikin ya udah gue bermain part untuk jadi wadah teman-teman yang pengen barang-barang dari luar Iya. tapi bingung Iya. mau beli kemana. Jadi buat teman-teman yang bingung mau beli kemana part ya kayak pelek ya, Pelek, terus aksesoris. aksesoris. Apa- Apapun Maunya sih sebenarnya, apapun panel. yang baru-baru dan memang itu tersedia di luar, itu kan kita bisa bantu untuk mendatangkan ke sini, Iya. gitu Ya kan? khususnya VW sama Porsche. Khususnya Iya, untuk iya. VW dan Porsche. Karena gue juga lihat di internet sebenarnya part VW itu banyak banget ya di luar. Maksudnya nggak Banyak. kayak mobil tua yang masih ada tapi partnya susah. Betul. Ternyata di VW ini partnya banyak yang baru. Di gitu kan. VW ini spare part banyak yang baru.
Betul. Kenapa banyak yang baru? Karena kayak last editionnya Kodok masih baru kemarin. Last editionnya Kodok yang klasik ya, baru kemarin. Kombi juga pun baru kemarin. Artinya memang VW ini Masih diproduksi. mobil yang masih diproduksi abadi lah. Iya, Jadi iya, memang iya. pasti spare partnya banyak gitu kan. Kalau memang teman-teman juga mau upgrade, kelihatannya klasik tapi Baru. fungsinya atau cara kerjanya sudah modern, kayak speedometer yang digital, tapi jarumnya tetap klasik, papannya di situ tetap klasik. Itu pun ada sebenarnya tersedia spare part yang seperti itu gitu. Makanya memang kalau kita mau balik back to klasik bisa, kita mau upgrade ke high tech juga bisa. Jadi ya Tinggal pengennya pengennya apa sama sama dompet. Isi dompet, balik sama lagi jam. ke situ. Kalau duit nggak masalah, Iya, kalau benar. jam pasti masalah. Nah, yang masih penasaran dari harga yang mahal, Iya. berapa lama pengerjaannya? Pengerjaan apa nih? Ngebangun mobil. Ngebangun mobil. Gue tuh datang nih, kucuk-kucuk, gue bawa mobil, yuk mobil. Lo bawa mobil kan bukan bawa rongsokan? Iya, gue mau ngecat nih. Oke. Nah, berapa lama tuh satu mobil kelarnya? Setahun. Setahun lah. Setahun tuh ya. Satu mobil setahun. Paling cepat 8 bulan. Punyamu 6 bulan ya, Bos? Setahun lah. Setahun ya? Setahun, punya gue juga setahun. Iya, lama gue cuekin soalnya. Iya, karena emang waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada, ya kan? Setahun. Iya, setahun. Terbalik, waktunya nggak ada. Waktunya nggak Iya, udah. Enggak juga sih. Karena emang Dulu itu kan itu waktu masih murah, dia mah masih murah. Setelah itu, setelah Kan itu baru naik tuh baru kok. Maksudnya ya setelah itu gue mulai naik, sekarang tambah naik gitu. Ya karena kan lu juga menaikkan harga itu karena pengalaman kan. Enggak juga, satu itu bahan. Bahan. Juga naik. Terus SDM kan naik di sini, Pak. Iya benar. Masa iya ngelas gitu tetap gua bayar dengan harga yang lalu kan mereka nggak mau juga. Iya. Nah, dari lu ngebangun bengkel ini, maksudnya restorasi ini, banyak happy-nya apa banyak kejebaknya? kejebak sering. Kejebak sering. pasti ya, setiap mobil pasti kejebak kita. Karena gini, mobil yang datang itu Masih dibungkus dempul. masih dibungkus cat Ah, yang ya beberapa kayak yang ada Kodok yang lagi kita kerja ini, Kodok sliding roof tahun 66. 64. Ya, orangnya datang tuh bilang bahwa mobil ini mulus mas, makanya saya beli gitu. Tapi kok awalnya dia datang keluhannya kaki-kakinya kayaknya nggak enak deh. Menurut dia brehnya atau pala babinya yang salah. Ternyata memang sudah propos di situ. Iya. Terus om dibangun kayak gimana? Kita fokus ke bawah aja, undercarriage atau ke body. Sekalian aja lah bodinya gitu. Emang bodinya di gimana ini mas? Ya mulailah kita berdua usil, kita cacatin. Iya. Jadi mobil datang, lu hancurin dulu lah ya. Enggak. Lu cacat-cacat Nah, dulu. Waktu itu kebetulan memang mobil itu kelihatan banget. Hanya cat Kita yang mulus. tunjukkan aja. Nih om. Ini om. Nih om. Ini nggak ketemu. bagus, ini nggak bagus gitu lah. Terus Ya, gimana? kita keker-keker. Akhirnya kita bilang kita sunblast aja dulu. Iya. Tapi udah deal duluan. Tapi Iya. deal harganya udah duluan. Itu yang kita Taunya salah. pengerjaannya banyak banget. Pas Banyak. habis di sunblast, astaga, Semuanya bolong. mati lo. Ah, Jadi dari pintu ke depan itu udah seharusnya dipotong, dibuang, dikiloin Iya, iya. pun dikiloin nggak bisa jadi permen kali. Kayaknya ya sampahnya. Karena memang habis banget itu mobil. Ah. Habis banget. Akhirnya emang diganti dari hidung Akhirnya ke depan tuh iya. ganti. Itu spakbor 4-4-nya kita beli baru. Apron depan Terus belakang. apron depan belakang kita beli baru, Ruang lantai, mesin kita terus baru. heater channel, ruang mesin baru semuanya udah. Ya mau gimana gitu kan? Kulit pintunya sih baru itu. Kulit pintunya. memang Jadi mobil itu pada saat lu kejebak itu lu juga nggak bisa dong. nggak bisa, kita Om, sudah nih kayaknya sudah kontrak. kayak gini harganya berubah nih, itu udah nggak mungkin dong ya. Ya, itulah yang sebenarnya kita juga berharap sama orang yang punya mobil bahwa memang kita main ke mobil klasik, satu yang harus kita pahami, umur mobil ini sudah bukan lagi umur yang bisa dibilang muda. Iya. Ya kan, jadi bahan dari steelnya sendiri
pasti sudah korosi, itu sudah wajar, apalagi kondisi Indonesia yang Steel zaman kayak dulu gini ya. pasti. Ya sudah pastilah, makanya kalau bilang bangun VW terus dibilang mahal, menurut kita wajar. Iya. Kenapa? Karena pasti banyak yang kita ganti. Itu dari pintu pasti kebongkar, nggak mungkin nggak lantai, body, sudah pasti semuanya kita colek. Belum Semuanya. kalau udah jadi aksesoris, Iya, itu. Dia yang mau sendiri kan, bukan Iya kita. benar. Ya, sambil Otomatis kita customer yang komporin. nambah sendiri sebenarnya. Sambil Pengen. dikomporin sih. Iya, benar. Cakep loh. Benar, gue pernah Cakep. kena tuh komporannya. Tapi nggak balik lagi karena isi dompet nggak ada. Ah, Iya kan? Jadi buat teman-teman yang pengen ngebangun classic room bukannya mahal, tapi balik lagi apa yang mereka udah tawarkan juga belum tentu sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Belum kejebaknya. Nah kalau kejebaknya siapa yang mau nanggung ya kan? Nah itu, jadi ya mohon pengertiannya juga di situ sih gitu. Emang apa pengertian? Enggak, kecuali kalau mereka datang bawa ke sini bawa mobil ya kan, lebih baik kita terima mobil busuk. Iya Lebih kan? kelihatan ya. Iya, Karena lebih jujur. kelihatan, Mobil lebih itu kelihatan. kondisinya lebih jujur. Iya. Kayak customer yang ini mau masuk nih. Nah, Pak busuk mau tuh ngelas. mobilnya. Mending Iya. dia bilang busuk. Mau ngelas apaan, Pak? Pontiac. Oke, siap. Lihat fotonya, Pak. Si anjing. Masa beli potong 24 piece? Iya. Gua nggak ngerti itu bolu apa itu dipotong 24 ya kan. Iya. Tapi dia ngerti berapa harga las gue bilang. Dia nanya. Sekian gue bilang gitu. Wih, gede juga ya, tapi it's okay sih. Balik gak Mas? Balik. Ayo, karena aku butuh bikin jig untuk semuanya ini. Iya. Oke, Februari ya. Oke, ya udah. Oke, siap. Jadi mahal? Enggak dong. Enggak sih. Iya. Karena belum tahu kejebaknya kan. Iya. Orang taunya, wih, gua ngecat di sini mahal. Yap. Dan bukan Tapi berarti belum tentu barang yang gua bawa sempurna, Yes. gitu kan. Dan bukan berarti buat teman-teman juga yang memang terbatas apapun itu bentuknya nggak kita terima di sini, nggak. Classic Terima Room lah. terbuka untuk siapapun gitu kan. Datang ke sini cuman untuk ya misalkan lagi bawa mundur kodok spionnya segitu doang, mundur nggak kelihatan, penyok gitu Iya, kan. iya. Kita tetap kerjain yang model-model kayak gitu, atau Iya. bangun yang terbatas uangnya, ayo kita di sini duduk dulu ngopi nyantai ngeliatin mobilnya, ngobrol aja, lebih jujur aja, lebih baik jujur aja. Gue punya duit sekian, terus dengan mobil gue yang kondisinya kayak gini, enaknya gue apain? Iya. Itu lebih enak bangunnya. Apa yang bisa dilakukan? Betul, itu. Ya? Kita sih Jangan. gitu. Ada juga loh yang udah bapaknya kaya raya. Bangun Mas mobil Mas. Ntar kita bikin bla 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 bla. Utangnya nggak dibayar Mas sekarang. itu saya pernah dengar cerita juga tuh ada. Gue nggak tahu ada berapa mobil tuh di belakang yang Banyak sekali ujungnya mobilnya. jadinya mangkrak Ngejabrok. ya, mangkrak dan Iya. nggak tahu kalau gue tanya lu orangnya kemana yuk, kagak tahu, nggak ada kabar lagi. Itu dia. 1, 2, 3, 4, 5 mobil mungkin. 5 mobil mangkrak tuh ya. 5 mobil mangkrak. Karena tidak mengawali dengan kejujuran. Benar. Gitu. Kalau mereka jujur kan, gue bangun pakai duit sendiri nih, gaji gue sekian, Iya. gimana caranya gue bisa bangun? Ya udah, mobil nggak akan gue rusak, Iya. pasti akan gue arahkan. Ya mobil lo pakai aja dulu, Iya. iya dong. Mobil pakai dulu, sampai bosen, sampai semua setidaknya spare part ngumpul. Iya. Baru tinggal lo pikir gimana caranya lo nabung untuk ngecat dan ngelas. Iya. Itu aja. Gitu. Itu sih menurut gue paling tepat ya kalau untuk teman-teman yang pengen yang lagi belajar main VW. Ya lebih baik mending beli mobil yang kelihatannya jelek tapi sebenarnya bentuk bodinya masih akurat, duduknya masih, berdirinya masih enak, mesinnya masih standar. Itu lebih enak dibangunnya Lebih ketimbang enak, yang Udah kayak dicek, cabai-cabean hilang. gitu loh. Lo muka kayaknya bedakannya klimis-klimis, begitu ditelanjangin wow gitu kan. Nah, itu yang paling gak enak. Bahasanya kacau. Ngelanjutin lagi Hmm. dari cerita yang udah lo berdua kasih tadi. Buat temen-temen di rumah yang pengen atau baru
pengen punya VW dan atau udah punya VW tapi pengen ngerapiin mobilnya, apalagi pengen nyoba di Classic Hansroom, sarannya apa dari lu berdua? Gue dulu ya. Oke. Saran kalau gue, kita cari dulu nih spare part. Itu kira-kira spare part apa yang mau dipakai, terus apa yang mau diganti, itu kan ketahuan ya. Untuk orang awam sendiri juga bisa ngerasain apa yang bagus, apa yang nggak enak. Ya pasti kita kejar dulu tuh spare partnya, kita kumpulin dulu. Kemudian yang kedua, pastiin duitnya udah ada. Karena ketika nanti semuanya sudah kita lepas, otomatis segala sesuatu yang nggak kelihatan akan kelihatan. Otomatis di situ kelihatan nih apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita dandanin, apa yang harus kita betulin atau rapiin. Dan jangan lupa konsepnya juga ditentukan. Jadi ya browsing dulu, cari kira-kira konsep mobil yang mau lo bangun kayak gimana, mau ke klasika atau ke modifikasi custom atau seperti apa, ditentukan dulu supaya nanti di tengah perjalanan pada saat kita bangun duitnya udah ngepas, oke spare partnya ada, ternyata ganti konsep, otomatis uang lo ngulang lagi nih. Ya kan, karena ada beberapa part yang memang konsepnya ke racing, ya partnya pasti beda dengan yang ke klasik gitu. Kalau gua mungkin Udah dari lo yuk. Nabung. Banyak. Nabung. Waktu. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai VW atau ngerawat mobil VW-nya, ada satu sih yang gue pengen tanya. Menurut lo berdua, mendingan kalau gue baru mau nih punya VW. Menurut lo berdua, mending gue cari mobil yang udah jadi rapi, atau gue cari bahan, atau gue cari mobil yang sehat? Karena gue nggak tahu. Menurut lo berdua, Mak, nggak usah nyari mobil yang sehat, body deh misalkan. Tapi gue nggak tahu. Kalau menurut lo berdua gimana? Tergantung sih sebenarnya. Tergantung elunya, si ownernya nanti. Lo tuh sabar nggak? Lo ya selain sabar, waktunya tadi itu duit sih, balik ke situ sebenarnya. Dan lo pengen punya mobil, kalau gua sendiri ya lebih seneng ngerestor. Kenapa? Nikmatnya restor, lo tahu barang lo seperti apa, lo tahu lo ngerjainnya kayak apa, barang yang lo pasang, lo nggak beli tikus dalam karung, salah ya gitu dah. Itu dan hasilnya sesuai dengan keinginan apa yang kita mau. Jadi gitu. kalau kayak gitu gue nangkepnya mendingan lo cari bahan aja ya. Iya, bisa. memang Tapi kalau balik lagi lo, kalau lo gue pengen langsung menikmati, cari mobil yang udah jadi. Nah itu biasanya waktunya banyak. Ya tapi kan mau cari mobil yang langsung jadi belum tentu jeroannya dalamnya oke. Kebukti itu tadi dengan cerita lu berdua juga kan. Nyari yang historinya bagus mobil. Oke, itu kuncinya ya. Nyari yang historinya dulu dari mana nih mobil, beli dari siapa, ketahuan kan dulu dibangun di mana, Oke. Gitu. Jadi yang ditangkap adalah di saat lu mau beli mobil VW atau lu mau coba VW dan lu belum punya mobilnya, cari mobil yang historinya jelas. Jadi bangunnya juga enak ya. Bangunnya Ya, mobil jadi dulu mobil dirawat apa enggak Ya. gitu kan, atau ini dulu mobil gerobak gitu kan, atau nyender di bawah pohon, Kan jelas kan enak mobil. banyak ya, Iya. harga tuh mulai dari lo Luas punya sih. duit 30 juga dapat mobil. Iya. VW ya apalagi 100 lo juta punya juga masih 100 bilang juta jangan juga. bahan. Ada yang bilang itu bahan. Iya. Ada juga yang beli dari gua 180 bahan. Iya, iya, Anak iya. P67 tuh. Ada juga abis itu yang harganya sampai MM-an 750 juta 1 M. Ada kok banyak. Tergantung kita mau masuk ke
ranah yang mana. Oke. Ya itu tadi sih kalau menurut gua balik lagi ke Dirinya. kemampuan kita. Ya, diri kita. Artinya kemampuan waktunya kita itu adanya di mana dulu. Kita jangan bergerak lebih dari sesuatu yang kita mampu nih, gitu kan. Kalau memang kemampuan kita punya mobil yang modifikasinya nggak terlalu muluk-muluk, enak bisa dipakai harian karena memang kita cuma sanggup untuk beli satu mobil itu, ya sudah. Jadi jangan kemana-mana dulu, lebih kita fokusin lagi ke situ. Nah, cari bahannya yang seperti apa, ya sudah. Yang otomatis yang satu tadi historinya bagus, yang kedua dari harga juga kalau bisa cari orang yang jual mobil kalap. Jadi yang butuh uang atau memang yang bosen, atau memang dicari siapa yang bisa ngelanjutin melihara mobil gua nih, gue ikhlas gue jual murah tapi kuncinya satu, lo rawat ya. Nah, orang nitip kayak gitu tuh kadang banyak, apalagi VW. Nah, yang kayak gitu. Jadi apa ya, pastikan dulu deh, karena kita main mobil klasik nih bukan barang murah. Banyak orang yang nggak ngerti mobil klasik bilang itu mobil tua, butut, murah. Padahal enggak, segala sesuatu yang nempel di mobil itu semua punya value. Nah, makanya ya udah ditentukan dulu, lebih gampang ya, ditentukan dulu kemampuannya kita ada di mana untuk ngebangunkah, atau untuk ngebelinya ada di mana, atau mungkin untuk konsep modifikasinya sendiri ada di mana, nanti menentukan. Kalau memang lu suka kebut-kebutan dengan VW, ya berarti body bukan yang utama. Yang utama adalah kaki-kaki dan engine. Ya fokuslah ke situ untuk cari mobil yang memang di situnya enak. Tapi kalau memang lo mau bangun klasik, ya otomatis sesuai dengan literatur semuanya. Bodinya perfect, walaupun kropos di mana-mana nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, berdirinya masih enak, mesinnya masih komplit, dan nggak ada yang disuntik-suntik, nggak ada yang diakal-akalin. Itu ngebangunnya lebih enak untuk yang klasik. Tapi kalau memang lo mau modifikasi yang modern, oke, mesinnya agak enak, bodinya gue pengen baru, nah itu yang butuh banyak pengeluaran nantinya. Itu sih, makanya ya dipastiin dulu lah. Oke. Thank you buat Wahyu, buat Tole, Klasik Hansroom, sukses selalu. Thank you buat teman-teman yang nonton, dan kalau memang ada dari teman-teman yang pengen bertanya lebih lanjut tentang Klasik Hansroom, nanti gue kasih IG-nya dan linknya di bawah sama nomor telepon. Mungkin ya nomor teleponnya kalau boleh dikasih, boleh ya dari Instagramnya aja. Dan good luck dan thank you.